Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB01/MEM-BI/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341//MEM-BI/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara. Format penyusunan RKAB untuk pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi dan pemegang IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan eksplorasi. Matriks 1 legalitas. Nomor uraian keterangan, nama perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak perusahaan, nomor SK, surat keputusan IUF izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, kode WIUP wilayah izin usaha pertambangan, WIUPK wilayah izin usaha pertambangan khusus, golongan, jangka waktu, IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, mulai sampai dengan tanggal, bulan, tahun. Kepala Teknik Tambang, nama, nomor surat pengesahan, tanggal surat pengesahan. Luas wilayah IUP izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, IUPK, kawasan hutan, hektar, bukan kawasan hutan, HK, HL, HP, persetujuan penggunaan kawasan hutan, PPKH, untuk kegiatan eksplorasi, nomor, tanggal, masa berlaku. Luas wilayah PPKH untuk kegiatan eksplorasi, persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi, hektar, pelaksanaan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan, ya tidak, total luas wilayah IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, hektar. Keterangan hutan konservasi, taman nasional, cagar alam, suaka alam, dan lain-lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Hutan lindung, hutan produksi, terbatas, tetap, atau konversi apabila kegiatan eksplorasi berada
di kawasan hutan wajib memiliki PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pilih salah satu. Catatan: dalam hal penggunaan persetujuan penggunaan kawasan hutan, PPKH masih dalam proses pengurusan, wajib mencantumkan nomor surat korespondensi dengan instansi terkait. Matrik 2. Rencana kegiatan eksplorasi. Golongan mineral logam, lokasi kegiatan, satuan, biaya satuan, rupiah, dolar Amerika Serikat, persatuan, rencana tahun, N. Kegiatan biaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blok prospek, studi inraja, pemetaan, topografi batimetri, geologi lokal hektar, survei geokimia hektar, survei geofisika jumlah atau kilometer, pengeboran oval hole jumlah, kedalaman, spasi pengeboran meter, pengeboran coring jumlah, titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter, sumur uji meter, parit uji meter. Analisa contoh sampel, analisa geoteknik sampel, analisa metalurgi sampel, hidrologi dan hidrogeologi sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan eksplorasi satuan disesuaikan. Total biaya eksplorasi blok prospek lainnya. Total biaya eksplorasi blok prospek lainnya. Seluruh blok prospek total biaya eksplorasi. Penjelasan matrik kolom 6 sama dengan kolom 4 dikali kolom 5. Keterangan: satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Jika analisa contoh dilakukan di luar negeri, pemegang IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, wajib mengajukan permohonan pengiriman sampel ke luar negeri secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Golongan mineral bukan logam jenis tertentu. Lokasi kegiatan, satuan, biaya, satuan, rupiah, dolar Amerika Serikat, persatuan, rencana tahun, N, kegiatan, biaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blok prospek, studi inraja, hektar, pemetaan, topografi hektar, geologi lokal hektar, survei geokimia hektar, survei geofisika jumlah atau kilometer, pengeboran open hole jumlah, titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter, pengeboran coring jumlah, titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter. Sumur uji meter, parit uji meter. Analisa contoh sampel, analisa geoteknik sampel, analisa metalurgi sampel, hidrologi dan hidrogeologi sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan eksplorasi satuan disesuaikan.
Total biaya eksplorasi blok prospek. Blok prospek lainnya. Total biaya eksplorasi blok prospek lainnya. Seluruh blok prospek. Total biaya eksplorasi. Penjelasan matrik. Kolom 6 sama dengan kolom 4 dikali kolom 5. Keterangan. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Jika analisa contoh dilakukan di luar negeri, pemegang IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, wajib mengajukan permohonan pengiriman sampel ke luar negeri secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Golongan batuan, lokasi kegiatan, satuan, biaya satuan rupiah, dolar Amerika Serikat per satuan, rencana tahun, N, kegiatan, biaya. Blok prospek, studi indraja, hektar, pemetaan, topografi, batimetri, hektar, geologi lokal, hektar, analisa contoh, sampel, penyelidikan lainnya, satuan disesuaikan, kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan eksplorasi, satuan disesuaikan, total biaya eksplorasi, blok prospek. Blok prospek lainnya, total biaya eksplorasi, blok prospek lainnya, seluruh blok prospek, total biaya eksplorasi. Penjelasan matrik kolom 6 sama dengan kolom 4 dikali kolom 5. Keterangan. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Untuk IUP izin usaha pertambangan di bawah 5 hektar dapat menggunakan data sekunder. Jika dilakukan penyelidikan lainnya seperti pengeboran, sumur uji, parit uji, geofisika, geoteknik, dan hidrogeologi agar dijelaskan sesuai format di atas. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Golongan batubara, lokasi kegiatan, satuan, biaya satuan, rupiah, dolar Amerika Serikat per satuan, rencana tahun, N, kegiatan, biaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blok prospek, studi indraja, hektar, pemetaan, topografi, hektar, geologi lokal, hektar, pengeboran overhaul, jumlah titik, kedalaman, meter, spasi pengeboran, meter, pengeboran coring, jumlah titik, kedalaman, meter, spasi pengeboran, meter, sumur uji, meter, parit uji, meter, analisa contoh, sampel. Survei geofisika sewa, bulan, analisa geoteknik, sampel, hidrologi dan hidrogeologi, sampel, kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan eksplorasi, satuan disesuaikan, total biaya eksplorasi, blok prospek. Blok prospek lainnya, total biaya eksplorasi, blok prospek lainnya, seluruh blok prospek, total biaya eksplorasi. Penjelasan matrik kolom 6 sama dengan kolom 4 kali kolom 5. Keterangan. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Jika analisa contoh dilakukan di luar negeri, pemegang IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus wajib mengajukan permohonan pengiriman sampel ke luar negeri secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Matrik 3. Pernyataan komitmen. Pernyataan komitmen program keselamatan pertambangan. Kepala Teknik Tambang berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan penyediaan sumber daya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin dan melindungi pekerja agar selamat dan sehat, dan menjamin pelaksanaan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Lingkup pernyataan komitmen pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan yang terdiri atas pengelolaan keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan kesehatan kerja pertambangan, dan pengelolaan lingkungan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, dan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP). Pernyataan komitmen penyelesaian piutang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam subsektor mineral dan batu bara. Pernyataan komitmen dari pemegang IUP izin usaha pertambangan atau IUPK izin usaha pertambangan khusus untuk bersedia menyelesaikan piutang, tagihan kurang bayar penerimaan negara bukan pajak PNBP sumber daya alam subsektor pertambangan mineral dan batu bara. Pernyataan komitmen tidak menjaminkan IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus termasuk komoditas tambangnya. Surat pernyataan tidak menjaminkan IUP izin usaha pertambangan atau IUPK izin usaha pertambangan khusus dan komoditas tambangnya. Nomor surat, tanggal yang bertanda tangan di bawah ini: nama, jabatan, nama IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, alamat kantor, nomor IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus. Menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus tidak menjaminkan IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus yang dimiliki maupun komoditas tambang yang dihasilkan kepada pihak manapun, baik lembaga keuangan, perseorangan, maupun badan hukum lainnya, dalam bentuk dan dengan alasan apapun, dalam melakukan segala bentuk pinjaman, pembiayaan, atau kewajiban finansial yang dilakukan. Kami merupakan tanggung jawab penuh kami selaku pemegang IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, dan tidak melibatkan atau menjadikan IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, serta komoditas tambang sebagai jaminan atau agunan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, kami selaku pemegang IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus bersedia menanggung segala akibat hukum dan sanksi administratif yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilampirkan dalam pengajuan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya, kepada Menteri Gubernur. Lokasi tanggal pembuatan surat pernyataan, hormat kami. Materai dan stempel basah, nama penandatangan, jabatan penandatangan. Keterangan, pilih salah satu, disesuaikan. Pernyataan komitmen penggunaan jasa pertambangan. Surat pernyataan penggunaan jasa pertambangan oleh pemegang IUP izin usaha pertambangan atau IUPK izin usaha pertambangan khusus. Nomor surat, tanggal yang bertanda tangan di bawah ini: nama, jabatan, nama IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, alamat kantor,
nama nomor IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, menyatakan kami selaku pemegang IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus, menggunakan badan usaha yang telah memiliki izin usaha jasa pertambangan, IUJP, apabila akan memberikan pekerjaan kegiatan inti pertambangan kepada badan usaha tersebut. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki IUJP, izin usaha jasa pertambangan, yang masih berlaku untuk pelaksanaan kegiatan inti yang sesuai dengan bidang dan subbidang dalam IUJP-nya, izin usaha jasa pertambangannya. Melakukan pengelolaan jasa pertambangan mulai dari tahap perencanaan pemilihan jasa pertambangan hingga pemantauan dan evaluasi jasa pertambangan, serta memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan jasa pertambangan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI. Dalam NIB nomor induk berusaha, sertifikat standar dan atau izin yang diterbitkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk pelaksanaan kegiatan non-inti. Membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang sesuai dengan bidang dan subbidang yang dimiliki dalam IUJP, izin usaha jasa pertambangan, dengan mematuhi azas kewajaran, kepatutan, dan transparansi, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan perusahaan jasa pertambangan tersebut beserta dengan seluruh kegiatannya. Jika dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan poin-poin di atas, maka kami pemegang IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, bertanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersama dengan perusahaan jasa pertambangan terkait menghentikan kegiatan dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama lengkap, lokasi, tanggal pembuatan surat pernyataan, hormat kami, meterai dan stempel basah, nama penandatangan, jabatan penandatangan, keterangan, pilih salah satu, disesuaikan. Pernyataan komitmen pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kawasan hutan. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan. Nomor surat, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, jabatan, nama IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, alamat kantor, nomor IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus. Menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, telah memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan, PPKH, untuk melakukan kegiatan eksplorasi sesuai surat persetujuan dari Kementerian Kehutanan nomor tanggal yang berlaku sampai dengan tanggal bahwa wilayah PPKH persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah sesuai dengan wilayah rencana kegiatan yang menjadi rencana dalam dokumen RKAB ini, rencana kerja anggaran biaya ini. Segala bentuk pelanggaran atas penggunaan kawasan hutan
yang dilakukan oleh pemegang IUP, izin usaha pertambangan. IUPK, izin usaha pertambangan khusus, merupakan tanggung jawab penuh pemegang IUP, izin usaha pertambangan. IUPK, izin usaha pertambangan khusus, dan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka pemegang IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, bersedia menanggung segala akibat hukum dan sanksi administratif yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama lengkap, lokasi, tanggal pembuatan surat pernyataan, hormat kami, meterai dan stempel basah, nama penandatangan, jabatan penandatangan, keterangan. Pilih salah satu, disesuaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K/MB 1/MEM-B/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Format penyusunan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Matriks 1. Legalitas. Nomor uraian keterangan, nama perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak perusahaan, nomor SK, surat keterangan IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, kode WIUP, wilayah izin usaha pertambangan, WIUPK, wilayah izin usaha pertambangan khusus, golongan, jangka waktu IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, mulai sampai dengan tanggal, bulan, tahun. Kepala Teknik Tambang, nama, nomor surat pengesahan, tanggal surat pengesahan, persetujuan dokumen lingkungan, nomor dan tanggal, kapasitas produksi tertinggi, tambang, pengolahan, persetujuan studi kelayakan FS, feasibility study, nomor dan tanggal, kapasitas produksi tertinggi, tambang pengolahan, rencana produksi, tambang pengolahan pemurnian. Luas wilayah izin operasi produksi, kawasan hutan, hektar, HK, hutan konservasi, HL, hutan lindung, HP, hutan produksi, bukan kawasan. Hutan, hektar, total luas wilayah hektar. Persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH untuk operasi produksi, nomor, tanggal, masa berlaku. Luas wilayah persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk operasi produksi hektar. Persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH untuk eksplorasi lanjutan, nomor, tanggal, masa berlaku. Luas wilayah PPKH persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk eksplorasi lanjutan, pelaksanaan kegiatan operasi produksi di dalam kawasan hutan, ya tidak. Keterangan sesuai dengan studi kelayakan dan atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, hutan konservasi, taman nasional, cagar alam, surga alam, dan lain-lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, hutan lindung.
Hutan produksi terbatas tetap atau konversi, pilih salah satu. Catatan: dalam hal persetujuan penggunaan kawasan hutan masih dalam proses pengurusan, wajib mencantumkan nomor surat korespondensi dengan instansi terkait. Matrik 2. Rencana kegiatan dan biaya eksplorasi dikecualikan untuk golongan batuan. Golongan mineral logam, lokasi kegiatan, satuan, rencana tahun N, biaya satuan rupiah, dolar Amerika Serikat per satuan, kegiatan biaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blok prospek, pengembangan sumber daya, studi indraja, pemetaan, topografi, geologi lokal, survei geokimia, jumlah luas hektar, survei geofisika, jenis luas hektar, pengeboran overhaul, jumlah titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter, pengeboran coring, jumlah titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter, sumur uji meter, jumlah titik, kedalaman meter, parit uji meter, analisa contoh sampel, analisa geoteknik sampel, analisa metalurgi sampel, kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya. Total biaya pengembangan sumber daya, verifikasi cadangan, pemetaan topografi, pengeboran coring, jumlah titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter, analisa contoh sampel, kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan, total biaya verifikasi cadangan. Blok prospek lainnya, seluruh blok prospek, total seluruh biaya pengembangan sumber daya, total seluruh biaya verifikasi cadangan, total seluruh biaya, keterangan kolom 6 sama dengan kolom 4 kali kolom 5. Kegiatan eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar studi kelayakan yang telah disetujui. Kegiatan eksplorasi di area penambangan untuk memverifikasi jumlah kadar dari cadangan yang akan diproduksi, memverifikasi jumlah kadar dari cadangan yang akan diproduksi. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Kegiatan survei geokimia untuk mengetahui kadar, grade, contoh batuan dan tanah seperti stream, sedimen, grave sample, chip sample, soil sample, dan sebagainya. Golongan mineral bukan logam jenis tertentu. Lokasi kegiatan satuan, rencana N, biaya satuan, rupiah, dolar Amerika Serikat per satuan, kegiatan biaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blok prospek, pengembangan sumber daya, studi indraja, pemetaan topografi, hektar, geologi lokal hektar. Survei geokimia, jumlah sampel, luas hektar. Survei geofisika, jenis luas hektar. Pengeboran overhaul, jumlah titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter. Pengeboran coring, jumlah titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter. Sumur uji meter, jumlah titik, kedalaman meter, parit uji meter, analisa contoh sampel, analisa geoteknik sampel, analisa metalurgi sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya, total biaya pengembangan sumber daya, verifikasi cadangan, pemetaan topografi hektar, pengeboran coring, jumlah titik, kedalaman meter,
spasi pengeboran meter, analisa contoh sampel, kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan purifikasi cadangan. Total biaya purifikasi cadangan, blok prospek lainnya. Seluruh blok prospek, total seluruh biaya pengembangan sumber daya, total seluruh biaya purifikasi cadangan, total seluruh biaya. Keterangan kolom 6, kolom 4 kali kolom 5. Kegiatan eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar studi kelayakan yang telah disetujui. Kegiatan eksplorasi di area penambangan untuk memverifikasi jumlah kadar dari cadangan yang akan diproduksi. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Kegiatan survei geokimia untuk mengetahui kadar, grade contoh batuan dan tanah seperti stream sedimen, grab sampel, chip sampel, soil sampel, dan sebagainya. Golongan batuan, lokasi kegiatan, kegiatan satuan, rencana tahun, N, biaya satuan, rupiah, dolar Amerika Serikat, persatuan, kegiatan, biaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blok prospek, pengembangan sumber daya, studi inraja, pemetaan, topografi, hektar, geologi lokal, hektar, pengeboran open hole, jumlah, titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter, pengeboran coring, jumlah, titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter. Sumur uji, meter, jumlah, titik, kedalaman meter, parit uji, meter, survei geofisika, sewa, bulan, analisa contoh sampel, analisa geoteknik sampel, kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya, total biaya pengembangan sumber daya, verifikasi cadangan, pemetaan topografi, hektar, pengeboran coring, jumlah, titik, kedalaman meter, spasi pengeboran meter, survei geofisika, sewa, bulan, analisa contoh, sampel, kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan, total biaya verifikasi cadangan. Blok prospek lainnya, total seluruh biaya pengembangan sumber daya, seluruh blok prospek, total seluruh biaya verifikasi cadangan, total seluruh biaya. Keterangan kolom 6 sama dengan kolom 4 kali kolom 5. Kegiatan eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar studi kelayakan yang telah disetujui. Kegiatan eksplorasi di area penambangan untuk memverifikasi jumlah kadar dari cadangan yang akan diproduksi. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Matrik 3. Neraca sumber daya dan cadangan. Untuk golongan mineral logam dan golongan mineral bukan logam. Mineral bukan logam jenis tertentu. Estimasi sumber daya. Nomor, nama blok prospek. Jenis material. Estimasi sumber daya berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, cut-off bulan, tahun, luas area, biji, hektar. Treka, tertunjuk terukur, volume, meter kubik, tonase, kadar, unsur lainnya, volume, meter kubik, tonase, kadar, unsur 1, unsur lainnya, volume, meter kubik, tonase, kadar, unsur 1, unsur lainnya, 1 N, total. Keterangan, estimasi sumber daya menggunakan pernyataan kompeten person dalam laporan studi kelayakan yang sudah disetujui, sehingga tidak perlu pembaruan estimasi sumber daya oleh kompeten person setiap tahun.
Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Estimasi kompeten person harus mengacu pada studi kelayakan yang sudah disetujui dalam hal luas dan area estimasi serta cut-off grade COG jika dapat diterapkan agar dipastikan berdasarkan jenis material. Sebagai contoh, golongan nikel dapat dipisahkan menjadi limonit dan saprolit. Jika golongan ekonomis lebih dari 2 unsur agar disesuaikan dengan jumlah unsur yang ada, minimal disesuaikan dengan produk pengolahan dan atau pemurnian yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produk pengolahan dan atau pemurnian menghasilkan mineral lainnya, maka pada estimasi sumber daya harus dimunculkan. Catatan, estimasi sumber daya dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person, estimasi sumber daya, menyampaikan cut-off grade COG biji berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Estimasi cadangan. Nomor, nama blok prospek, jenis material. Estimasi cadangan berdasarkan studi kelayakan yang disetujui. Cut-off bulan, tahun, luas area biji, hektar. Terkira terbukti. Volume meter kubik tonase, kadar. Volume meter kubik tonase, kadar. Unsur 1, unsur lainnya. Unsur 1, unsur lainnya. 1N total. Keterangan dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Jika dapat diterapkan agar dipisahkan berdasarkan jenis material. Sebagai contoh, golongan nikel dapat dipisahkan menjadi limonit dan saprolit jika golongan ekonomis lebih dari 2 unsur agar disesuaikan dengan jumlah unsur yang ada. Minimal disesuaikan dengan produk pengolahan dan atau pemurnian yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produk pengolahan dan atau pemurnian menghasilkan mineral lainnya, maka pada estimasi cadangan harus dimunculkan. Catatan, estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan. Menyampaikan cut-off grade COG biji jika ada berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri. Sisa cadangan, nomor, nama blok, prospek, jenis material. Sisa cadangan hasil pengurangan realisasi produksi. Luas area biji hektar, total cadangan, volume meter kubik, tonase. 1N total. Keterangan, sisa cadangan merupakan pengurangan dan matrik B terhadap realisasi produksi sejak cut-off estimasi cadangan dan persetujuan studi kelayakan. Jika dapat diterapkan agar dipisahkan berdasarkan jenis material. Sebagai contoh, golongan nikel dapat dipisahkan menjadi limonit dan saprolit. Jika golongan ekonomis lebih dari 2 unsur agar disesuaikan dengan jumlah unsur yang ada. Minimal disesuaikan dengan produk pengolahan dan atau pemurnian yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produk pengolahan dan atau pemurnian menghasilkan mineral lainnya, maka pada estimasi cadangan baru dimunculkan. Catatan, sisa cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan cut-off grade biji jika ada berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Golongan untuk golongan batuan.
estimasi sumber daya. Nomor, nama blok prospek. Estimasi sumber daya berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, kata bulan tahun, luas area hektar, terikat tertunjuk terukur, volume meter kubik tonase, volume meter kubik tonase, volume meter kubik tonase, 1N total. Keterangan menyampaikan nama penanggung jawab estimasi sumber daya. Penanggung jawab estimasi sumber daya merupakan direksi badan usaha, ketua koperasi atau pemilik IUP izin usaha pertambangan jika IUP izin usaha pertambangan atas nama perorangan. Estimasi cadangan. Nomor, nama blok prospek. Estimasi cadangan berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, kata bulan tahun, terkira terbukti, luas area hektar, volume meter kubik tonase, volume meter kubik tonase, 1N total. Keterangan menyampaikan nama penanggung jawab estimasi cadangan. Penanggung jawab estimasi sumber daya merupakan direksi badan usaha, ketua koperasi atau pemilik IUP izin usaha pertambangan jika IUP atas nama perorangan. Catatan, estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan. Menyampaikan kata grade biji jika ada berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri. Sisa cadangan. Nomor, nama blok prospek. Sisa cadangan hasil pengurangan realisasi produksi, luas area hektar, total cadangan, volume meter kubik tonase, 1N total. Keterangan, sisa cadangan merupakan pengurangan dari matrik B, golongan, batuan terhadap realisasi produksi sejak cut-off estimasi cadangan dan persetujuan studi kelayakan. Golongan batubara, estimasi sumber daya batubara. Nomor, nama blok prospek. SEM, ketebalan meter, estimasi sumber daya berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, kata bulan tahun, kualitas keterangan. Terikat ton, tertunjuk ton, terukur ton, total ton, luas hektar. CV kilokal per kilogram, FC persen TM persen AR, IM persen ADB, TS persen ADB, ASH persen ADB, VM persen ADB, HGI RD CSN 1 total. Keterangan, estimasi sumber daya menggunakan pernyataan kompeten person dalam laporan studi kelayakan yang sudah disetujui, sehingga tidak perlu pembaruan estimasi sumber daya oleh kompeten person setiap tahun. Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Estimasi kompeten person harus mengacu pada studi kelayakan yang sudah disetujui dalam hal luas dan area estimasi. Catatan, estimasi sumber daya dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person estimasi sumber daya. Estimasi sumber daya aspal. Nomor, nama blok prospek. Estimasi sumber daya berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, kata bulan tahun, kualitas. Tereka ton, tertunjuk ton, terukur ton. Luas hektar, kadar bitumen persen, kadar air persen, 1 total.
Keterangan estimasi sumber daya menggunakan pernyataan kompeten person dalam laporan studi kelayakan yang sudah disetujui, sehingga tidak perlu pembaruan estimasi sumber daya oleh kompeten person setiap tahun. Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Estimasi kompeten person harus mengacu pada studi kelayakan yang sudah disetujui dalam hal luas dan area estimasi. Catatan, estimasi sumber daya dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person estimasi sumber daya. Estimasi cadangan batubara. Nomor nama blok prospek SEM. Estimasi cadangan berdasarkan studi kelayakan yang disetujui cut-off bulan tahun. SR luas hektar. Kualitas keterangan terkira ton, terbukti ton, total ton. CV kilokal per kilogram. FC persen, TM persen, AR, IM persen ADB, TS persen ADB, ASH persen ADB, VM persen ADB, HGI, RD CSN, GAR ADB, 1 total. Keterangan dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Catatan, estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri. Estimasi cadangan aspal. Nomor nama blok prospek. Estimasi cadangan berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, cut-off bulan, tahun, luas hektar, kualitas, keterangan. Terkira ton, terbukti ton, total ton bitumen, kadar air. Keterangan dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Catatan, estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri. Sisa cadangan batubara. Nomor nama blok prospek SEM. Sisa cadangan hasil pengurangan realisasi produksi. SR luas hektar, keterangan total cadangan ton 1 total. Keterangan sisa cadangan merupakan sisa cadangan hasil pengurangan dari matrik 3C terhadap realisasi produksi sejak mendapatkan persetujuan studi kelayakan dan cut-off estimasi. Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Catatan, menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri. Sisa cadangan aspal buton. Nomor nama blok prospek. Sisa cadangan hasil pengurangan realisasi produksi. Total cadangan. Luas hektar, keterangan. Total cadangan ton
1 total. Keterangan, sisa cadangan merupakan sisa cadangan hasil pengurangan dari matrik 3D terhadap realisasi produksi sejak mendapatkan persetujuan studi kelayakan dan cut-off estimasi dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Catatan, menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri. Matrik 4. Rencana penimbunan overburden OB batuan penutup bagi golongan mineral logam, golongan mineral bukan logam jenis tertentu, golongan batuan, dan golongan batu bara. Rencana penimbunan OB tahun N. In-fit, outfit, lokasi penimbunan, volume, lokasi penimbunan, volume, IPD, OPD, OPD, total. Keterangan, volume diisi dalam satuan dalam los kubik meter. Metode penambangan tambang bawah tanah menyesuaikan, menyertakan laporan peta rencana lokasi penimbunan OB tahun N yang di-overlay, boundary lokasi penimbunan, final dokumen studi kelayakan dan atau dokumen lingkungan, boundary WIUP wilayah izin usaha pertambangan, WIUPK wilayah izin usaha pertambangan khusus, boundary kawasan hutan apabila berada di kawasan hutan, dan boundary persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH apabila berada di kawasan hutan, dilengkapi dengan legenda skala 1:10.000 dalam bentuk format PDM. Alhamdulillahirabbil alamin.